Kisah Bisma dan Abiasa. Di sebuah desa di dekat tepi sungai, hidup sepasang suami istri yang bekerja sebagai petani dan penebang kayu. Mereka mempunyai putra bernama Abiasa. Dulu, mereka adalah orang yang hidup berkecukupan. Namun, karena hasil tani mereka terus menurun, mereka menjadi kekurangan. Terlebih, putra mereka memiliki keanehan. Dia baru berusia 16 tahun, namun setiap hari dia bisa makan sebanyak 70 hingga 80 kg nasi per hari. Hal tersebut membuat orang tuanya kesusahan. Bagaimana ini? Padahal anak kita Abiasa itu masih sangat muda, tapi makannya sangat rakus. Selain itu, kita sudah tidak memiliki lahan pertanian. Apalagi yang harus kita lakukan untuk bertahan hidup? Benar suamiku, aku pun sudah pusing memikirkan ini semua. Kemana kita harus mencari makanan, sedangkan anak itu makan sangat rakus? Aku punya ide. Bagaimana kalau kita habisi saja dia di hutan? Iya, sebaiknya begitu suamiku. Hei Abiasa, kau harus ikut denganku untuk menebang kayu di hutan dan menjual hasilnya ke pasar. Siap, Ayah. Lalu sang ayah membawa dia ke hutan. Sesampainya di sana, sang ayah melihat sebuah pohon besar dan mencari cara agar pohon itu bisa roboh dan menimpa Abiasa. Sekarang bantu aku memegang pohon ini, dan saat aku menebangnya, pastikan batangnya tidak retak sehingga kita bisa menjualnya dengan harga tinggi. Baik, Ayah, akan aku laksanakan perintahmu. Lalu sang ayah menebang pohon tersebut, kemudian pohon itu tumbang ke arah Abiasa dan menindihnya. Ayah, tolong aku. Aku tertindih pohon dan tubuhku masuk ke dalam tanah. Tolong. Rasakan itu. Tugasku selesai. Sebaiknya aku pulang sekarang. Sang ayah mengira anaknya sudah mati tertindih pohon. Lalu ia pulang dengan gembira sampai melupakan bekal makanannya. Sang ayah menerima karmanya. Ia tersesat di hutan selama 7 hari hingga mati kelaparan. Berbeda dengan Abiasa, dia tetap bertahan dan berusaha untuk keluar dari tanah. Dia mengangkat pohon yang menindihnya hingga akhirnya berhasil keluar dari tanah dan mencari keberadaan ayahnya. Ayah, di mana kau? Aku sudah berhasil keluar. Apa kau baik-baik saja, Ayah? Ayah. Selama 2,5 bulan Abiasa tersesat di hutan. Dia memakan buah-buahan agar bisa tetap hidup. Sementara itu, ibu Abiasa yang menunggu suaminya pulang merasa depresi karena suaminya tak kunjung datang. Hingga akhirnya dia jatuh sakit dan meninggal dunia. Di sisi lainnya, ada seorang raja bernama Arjuna. Kehidupan di kerajaannya sangat damai dan raja tersebut memiliki seorang putri cantik. Rakyatnya sebagian besar bekerja sebagai petani dan pedagang. Dari hasil tersebut membuat mereka semua hidup makmur. Suatu hari, datang seorang raja raksasa penguasa hutan. Dia menemui sang raja dan mengancam kepada sang raja agar dia merelakan rakyatnya untuk jadi santapan sang raksasa. Dia meminta agar sang raja menyerahkan 1 orang per hari. Jika sang raja tak menuruti perintahnya, dia mengancam akan memakan semua rakyatnya dan penghuni istana termasuk sang raja. Raja raksasa, biarkan aku membangun altar terlebih dahulu. Jika kau menyetujui persyaratan ini, aku akan memberimu 1 menit per hari. Tapi sekarang aku sangat lapar. Baiklah, aku setuju. Aku akan datang lagi ke sini seminggu ke depan. Baiklah, kau bisa datang lagi seminggu ke depan setelah aku membangun sebuah altar. Baiklah kalau begitu. Tunggu aku kembali. Saat raksasa itu kembali, raja dan rakyatnya merasa resah. Sang raja telah memerintah Bisma untuk membuat sebuah altar dan menyiapkan seorang manusia yang akan dieksekusi oleh sang raksasa. Setelah altar dibangun,
Kemudian dia memerintahkan tahanan istana untuk dijadikan tumbal di setiap harinya dan memasukkan sisa mayatnya ke altar tersebut. Yang mulia, saya sudah menyiapkan tahanan yang paling jahat untuk dijadikan tumbal setiap hari dan semua sudah habis dimakan sang raksasa. Dan sekarang kita tidak punya orang lagi untuk dijadikan tumbal. Baiklah, lakukan saja apa yang jadi keputusanmu. Aku sangat tertekan dan tak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, Abiasa yang menyusuri hutan selama 3 bulan akhirnya bisa keluar dari hutan tersebut. Lalu dia melihat sebuah altar yang sebenarnya altar tersebut adalah tempat untuk menyimpan sisa mayat. Akhirnya aku bisa keluar juga dan sampai di desa ini. Baiklah, sekarang aku harus mencari tempat untuk istirahat. Bisma mendengar suara aneh di balik altar. Lalu ia menghampiri suara tersebut dan ternyata itu adalah suara manusia. Lalu Bisma menghampiri pria itu dan bertanya maksud tujuannya datang ke altar tempat mayat disimpan. Bisma merasa pria tersebut kuat karena dia berjalan sambil membawa sebatang pohon, sehingga muncul niat untuk memperdaya pria itu. Hei, mau pergi kemana kau? Apa yang kau lakukan di sini? Maaf Tuan, beberapa bulan aku tersesat di hutan dan terus berjalan hingga sampai di tempat ini. Tapi kelihatannya kau kuat sampai-sampai mampu mengangkat pohon sebesar ini. Kalau itu aku pun tak mengerti. Aku sudah mempunyai kekuatan ini sejak masih muda. Wah, kalau begitu, maukah kau menjadi temanku? Kebetulan, aku sedang mencari orang kuat sepertimu. Tapi porsi makanku sangat banyak. Setiap hari aku bisa menghabiskan 70 hingga 80 kg nasi. Tidak masalah, karena kau temanku. Aku akan memberikan semua itu. Jadi jangan khawatir. Baiklah jika kau tak keberatan. Di hari pertama, Abiasa makan 3 mangkuk nasi besar. Bisma terdiam melihat hal tersebut. Setelah selesai makan, Bisma menipu Abiasa agar dia menagih uang kepada sang raksasa. Aku ingin kau membantuku untuk menagih uang kepada seorang pria berbadan besar. Dia sudah sejak lama berhutang padaku. Tidak masalah teman, aku akan membantumu menagih uang itu. Karena kau sudah baik padaku. Sore harinya, raksasa pun datang untuk menjemput manusia yang jadi makanannya dan dia melihat Abiasa. Hari ini makananku pasti enak. Lihatlah, orang itu badannya besar. Hei kau pria besar, kau mempunyai badan besar dan sangat bagus. Tetapi kenapa kau berhutang kepada orang lain namun tidak lekas membayarnya kembali? Hah? Apa yang kau bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Tapi sudahlah, yang terpenting sekarang aku harus memakanmu. Kau tidak mau membayar hutangmu dan sekarang ingin memakanku? Dasar kurang ajar. Pria besar, kau pantas mati. Tidak. Hentikan. Tidak. Matilah kau. Dengan segala kekuatan, Abiasa bertarung dengan sang raksasa hingga sang raksasa tewas. Setelah itu dia kembali pulang dan memberitahukan hal ini kepada Bisma. Bisma yang melihat Abiasa datang mengira itu adalah arwahnya. Lalu Bisma melemparkan garam dan beras ke tubuh Abiasa agar arwah itu menghilang. Hah? Pergi hantu, pergilah, jangan mendekat, pergilah ke akhirat sana. Aku akan memberimu nasi, pergi. Hei, ini aku, Abiasa temanmu. Apa? Kau masih hidup? Aku pikir kau sudah mati. Bagaimana bisa? Jadi pria besar itu ingin memakanku. Oleh sebab itu, aku melawan dan menghabisinya. Bisma sangat senang karena Abiasa bisa membunuh sang raksasa. Namun dia khawatir jika Abiasalah yang nantinya akan mendapat hadiah dari sang raja. Jadi dia kembali membodohi Abiasa. Oh tidak mungkin. Kenapa kau membunuh pria itu? Dia adalah seorang raja. Ini akan menjadi masalah besar. Hah? Jadi apa yang harus kulakukan? Jangan khawatir. Aku akan meminta raja untuk memaafkanmu. Kau hanya perlu membuang mayat pria besar itu jauh ke dalam hutan sana. Aku akan memberitahukan semua alibi kepada raja.
Terima kasih banyak temanku. Kau memang benar-benar teman baikku. Tidak masalah teman. Baiklah, sekarang pergilah ke hutan dan jangan sampai ada yang melihatmu. Abiasa pun berlari ke dalam hutan dan bersembunyi di balik sarang elang karena dia merasa takut. Namun di satu sisi, Bisma malah menyampaikan kabar tentang kematian sang raksasa kepada sang raja dan mengaku bahwa dirinya lah yang membunuh sang raksasa. Raja sangat senang mendengarnya, sehingga ia menaikkan jabatan Bisma. Luar biasa. Dengan begini, kerajaan kita akan kembali hidup damai. Iya, Yang Mulia. Pada suatu hari, putri sang raja pergi mengunjungi hutan. Tetapi saat di perjalanan, seekor elang terbang mendekatinya lalu menangkapnya. Hal tersebut membuat para pengawal kerajaan panik dan takut hingga mereka kembali menuju istana. Yang Mulia, kami mendapat masalah besar. Seekor elang telah menangkap putri Anda. Apa? Oh tidak, putriku sayang. Lalu sang raja memerintahkan ajudannya untuk mencari seseorang yang dapat menyelamatkan putrinya. Semuanya, tolong dengarkan aku. Yang Mulia Raja sedang mencari seseorang yang mampu menyelamatkan putrinya, dan orang yang berhasil membawa putrinya kembali, maka dia boleh menikah dengan putri raja serta mendapatkan harta dan tahta dari sang raja. Kabar yang luar biasa. Apalagi jika berhasil menemukan sang putri. Sepertinya aku harus mencoba. Itu sungguh luar biasa. Coba mencarinya. Sekali. Bisma yang selalu mempunyai niat licik di pikirannya kembali berbicara kepada Abiasa. Abiasa, kau perlu melakukan sesuatu. Karena sekarang raja sedang dalam kesulitan. Jadi, Bisma menceritakan kejadian yang dialami raja kepada Abiasa. kalau kau bisa menemukan sang putri, akan lebih mudah bagiku berbicara pada sang raja supaya dia bisa memaafkanmu. Apa benar temanku? Kalau begitu aku harus menemukannya. Aku pernah melihat ada seorang wanita di sarang elang. Abiasa membawa Bisma ke sarang elang yang dimaksud. Dengan menggunakan tambang dan keranjang, Abiasa masuk ke dalam sarang tersebut. Sedangkan Bisma memegang tambangnya. Saat di dasar sarang, dia melihat sang putri sedang dijaga seekor elang. Akhirnya dia pun bertarung dengan elang tersebut. Elang kurang ajar. Rasakan ini. Mati kau. Abiasa sangat kuat. Dia memenangkan pertarungan itu dan lekas menyelamatkan sang putri dari sarang elang. Sang putri yang melihat kegagahannya langsung jatuh hati kepada Abiasa. Setelah itu, Abiasa menaikkan sang putri ke dalam keranjang untuk ditarik oleh Bisma. Terima kasih banyak. Apakah Anda baik-baik saja, Yang Mulia? Aku tidak apa-apa. Tolong bantu pria itu. Baik, Yang Mulia, saya mengerti. Setelah bertemu sang putri, Bisma sengaja tidak menjatuhkan kembali talinya. Dia berharap Abiasa mati di dalam sarang elang. Kenapa Bisma lama sekali? Apa dia sedang sibuk? Saat bertemu kembali di istana, sang raja dan sang putri menangis terharu. Putriku, kau kembali. Ayah! Putriku. Aku khawatir sekali dengan keadaanmu. Aku tidak apa-apa. Bisma, kerjamu sangat luar biasa. Dengan begini, aku akan menaikkan jabatanmu kembali dan mengizinkanmu untuk menikahi putriku. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Sementara itu, Abiasa masih berada di dalam sarang elang. Berhari-hari dia hidup tanpa makan dan minum. Tolong, ada orang di atas sana. Tolong aku, tolong. Siapapun tolong aku. Tubuhku lemas sekali.
Putriku, beberapa hari lagi aku akan menikahkanmu dengan Bisma. Apa kau sudah siap? Tidak, Ayah. Aku mencintai pria yang lain. Pria itu adalah orang yang menyelamatkanku saat berada di sarang elang. Benarkah? Siapa dia, putriku? Lalu kenapa Bisma tidak memberitahukan kepadaku tentang orang itu? Ajudan, cepat cari orang yang telah menyelamatkan putriku. Baik, Yang Mulia. Atas perintah raja, para pelayan lekas mencari pria tersebut. Ayo cepat bantu dia. Baik, laksanakan. Saat para pelayan tiba di dalam sarang, mereka melihat Abiasa sedang tergeletak lemas. Para pelayan lekas menolong Abiasa hingga dia sadarkan diri. Pada akhirnya, para pelayan membawa Abiasa ke istana untuk menemui Bisma dan juga sang raja. Hormat saya, Yang Mulia. Temanku, kenapa kau pergi meninggalkanku? Sedangkan aku telah menyelamatkan sang putri. Kenapa kau lakukan itu, temanku? Benar sekali, Ayah. Abiasalah yang telah menyelamatkanku dari elang itu. Dan Bisma hanya membantu menarik tambang yang dipakai untuk turun ke dalam sarang. Lancang, berani sekali kau membohongiku, Bisma. Kau harus diadili. Yang Mulia, tolong maafkan saya. Setidaknya saya berjasa karena telah membunuh Raja Raksasa. Jangan percaya, Yang Mulia. Sayalah yang membunuh raksasa itu. Lalu Bisma membohongi saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa Anda akan marah karena saya telah membunuh raksasa itu. Dia juga memperalat saya hingga seakan-akan dialah yang menyelesaikan semua masalah. Sampai pada akhirnya, para pelayanlah yang memberitahukan kebenaran itu kepada saya. Raja begitu marah, lalu dia memerintahkan para pelayannya untuk mengeksekusi Bisma. Pelayan, bawa dia keluar lalu eksekusi dia. Tolong maafkan saya, Yang Mulia. Tolong maafkan saya, Yang Mulia. Raja telah memutuskan semuanya, dan dia menobatkan Abiasa sebagai bagian dari kerajaan, lalu membiarkannya menikahi sang putri dan menjadi raja yang baru. Pernikahan mereka dirayakan secara besar-besaran dan berlangsung selama 7 hari 7 malam. Di lain hal, seluruh rakyat kerajaan beserta penghuni istana senantiasa hidup bahagia dan damai.